Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semua kelas 8, hari ini Pak Guru akan bacakan materi halaman 38 Al-Hiwaru, itu di bagian bawah. Silakan kalian buka LKS-nya halaman 38 bawah. Al-Hiwaru itu artinya percakapan. Materi ini Pak Guru bacakan supaya kalian bisa menjadi modal untuk mengerjakan tugas yang akan Pak Guru berikan. Silakan kalian catat apa yang Pak Guru terjemahkan ya. Ini percakapan antara al-maridu, orang sakit, dan at-tabibu, dokter ya. Sekarang pertama, al-maridu, orang sakit, berkata, Sobahal khair, selamat pagi ya tabibu, wahai dokter. At-tabibu, dokter menjawab, Sobahan nur, selamat pagi juga. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Tafadhol mijlis, silakan duduk ya. Kemudian halaman 39, al-maridu berkata, syukron jazilan, terima kasih banyak. At-tabibu, dokter bertanya, Mada asobaka, apa yang mengenaimu atau apa yang menimpamu? Al-maridu, orang sakit menjawab, La adri, saya tidak tahu, ya sayyidi, hai tuanku, illa, kecuali, annani, sesungguhnya saya, sya'urtu, saya merasa, bisudain, pusing, mustamirin, yang terus menerus, firoksi, di kepalaku, hatta yasuba, hingga sulit, alaya, atasku, an-naumu, tidur, walam astati', dan saya tidak bisa, an ubashiro, melaksanakan amali, kerjaku. Kemudian at-tabibu, dokter bertanya, wama mihnatuka, apa profesimu? Di sini ada wa double ya. Jadi wa yang kedua itu kesalahan. Jadi yang betul wama mihnatuka, bukan wama wa mihnatuka ya. Wama dan apa, mihnatuka, profesimu. Al-maridu, orang sakit menjawab, ana thalibun, saya siswa fi ihdal madarisis sanawiyatil hukumiyah, di salah satu MTS negeri. Kemudian at-tabibu, dokter bertanya, hal indaka, apakah kamu punya syahiyatun, nafsu, fil akli, dalam makan? Maksudnya apakah kamu punya nafsu makan? Al-maridu, orang sakit menjawab, la, ma indi syahiyatun, tidak, saya tidak punya nafsu. Walakin ukallifu nafsi, tetapi saya memaksa diriku, ala tanawulit ta'am, atas memakan makanan, li alla yatmufa, agar tidak lemah jismi, jasmaniku. At-tabibu, dokter bertanya, hal ahsasta, apakah kamu merasa bil hararati, panas, fi badanika, di badanmu? Al-maridu, orang sakit menjawab, na'am, ya, qad ash'uru, terkadang saya merasa bil hararati, panas, asyadidati, yang sangat, kama ash'uru, sebagaimana saya merasa bil bardi, dingin, ba'daha, setelahnya. At-tabibu bertanya, dokter, mundu mata, sejak kapan, tash'uru, kamu merasa bidzalika kullihi, dengan itu semua? Al-maridu, orang sakit menjawab, mundu arba'ati ayyamin takriban, sejak 4 hari lalu ya. Ini percakapan antara dokter dan pasien atau orang sakit. Kemudian kamu buka halaman 41 supaya kita cepat ya. Di situ halaman 41 ada at-tarkibu, bawah itu at-tarkibu artinya struktur kalimat ya. Nah, di sini al-fi'lul madi ya. Al-fi'lu artinya kata kerja, al-madi lampau. Kemudian di bawahnya kalian bisa melihat tabel ya. Di tabel sebelah kanan atas itu ada fi'lun, kata
kata kerja madiyun lampau. Di sampingnya ada fi'lun, kata kerja mudhari'un sekarang. Ya, Pak Guru cepat saja ya. Jadi kalau fi'il madhi mengandung arti sudah, fi'il mudhari' mengandung arti sedang. Jadi kalau syariba artinya dia sudah minum. Kenapa dia? Karena ini mengandung dhamir dua ya. Dia sudah minum. Kemudian dia syrobu, dia sedang minum. Jadi kalau fi'il mudhari' sudahnya tinggal diganti sedang ya. Kemudian amila sudah bekerja, yang malu sedang bekerja. Aroda sudah ingin, yuridu sedang ingin. Ini pelakunya sama dengan di atas ya. Pelakunya dia laki-laki semua. Jadi aroda dia laki-laki sudah ingin, yuridu dia laki-laki sedang ingin. Demikian juga di bawahnya ahabba dia laki-laki sudah senang atau sudah cinta atau sudah suka. Kemudian yuhibbu dia laki-laki sedang senang. Ya, kemudian di sampingnya ada fi'lun madin, fi'lun mudhari'un sama ya di tabel sampingnya itu. Di bawahnya ada kataba sudah menulis. Ya, yang tubuh kalian bisa ngerti sendiri artinya apa. Kemudian darosa bawahnya darosa sudah belajar. Ya, berarti sampingnya juga ya durusu sedang belajar. Sya'ura sudah merasa, yash'uru sedang merasa. Qara'a sudah membaca, yaqra'u sedang membaca. Kemudian kalian buka halaman 42 di tabel atas kanan, di situ ada darosa. Kalau darosa nggak ada tasdid artinya belajar, tapi kalau ada tasdidnya darosa artinya mengajar. Berarti darosa artinya sudah mengajar, yudarisu sedang mengajar. Kemudian bawahnya tanawala sudah makan, ya tanawalu sedang makan. Istato'a sudah bisa atau sudah mampu, yastati'u sedang bisa atau sedang mampu. Tabel sampingnya dhahaba sudah pergi, yadhabu sedang pergi. Jalasa sudah duduk, yajlisu sedang duduk. Roja'a sudah pulang, yarji'u sedang pulang. Kemudian di tabel bawahnya itu ya ini ada fi'il madhi ya, yang kemudian ini yang paling atas itu adalah semuanya dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti ya. Yang paling atas ya di tabel ini ya, Ahmad dalam kurung huwa. Ahmad huwa itu berarti dia laki-laki, berarti Ahmad di sini sama dengan dia laki-laki. Kemudian di sampingnya Aisyah dalam kurung hiya. Aisyah itu dia sama dengan dia perempuan. Di sampingnya lagi anak saya, sampingnya lagi anta kamu laki-laki, sampingnya lagi anti kamu perempuan, sampingnya lagi nahnu kami atau kita. Ya, kemudian di bawahnya Ahmad di situ ada qara'a. Ya, qara'a artinya sudah membaca. Ya, sudah membaca. Berarti kalau qara'a pelakunya berarti dia laki-laki. Dia laki-lakinya ini bisa diganti dengan nama orang, misalnya Ahmad. Ya, kalau di sini contohnya Ahmad. Kemudian di sampingnya, nah, di sampingnya qara'a ada qara'at. Nah, qara'at ini berarti pelakunya adalah dia perempuan. Dia perempuan ini bisa diganti dengan nama orang, misalnya Aisyah, Aminah dan sebagainya. Kalau di sini contohnya pelakunya Aisyah. Kemudian di sampingnya lagi ada qara'tu. Saya sudah membaca. Ya, kalau qara'tu ini tuh ini sama dengan anak. Berarti kalau qara'tu saya sudah membaca. Kemudian anta qara'ta kamu laki-laki sudah membaca. Di sampingnya qara'ti. Ya, qara'ti ini menunjukkan anti. Berarti qara'ti kamu perempuan sudah membaca. Kemudian qara'na sampingnya ya, qara'na kami atau kita sudah membaca. Ini pelakunya sudah ada di atas. Berarti ke bawah pelakunya berarti sama saja. Misalnya kalau di bawahnya Ahmad 2 berarti pelakunya 2 semua. Di bawahnya Hiya berarti pelakunya Hiya semua. Di bawahnya Ana berarti pelakunya Ana semua. Ya. Kemudian supaya kalian tahu artinya, Pak Guru terjemahkan di bawahnya qara'a. Qara'a ya berarti di bawahnya kataba. Kataba artinya sudah menulis. Ya, berarti pelakunya huwa dia. Kemudian sya'ura sudah merasa. Berarti
berarti pelakunya huwa juga, dia sudah merasa. Kemudian dzahaba sudah pergi, ya, sholat sudah sholat, pelakunya sama, huwa semua. Kemudian di bawahnya Aisyah ya, ini berarti pelakunya juga dia semua, yaitu dia perempuan atau diganti dengan nama orang Aisyah. Ya, jadi kalau laki-laki qoro'a, kalau dia laki-laki qoro'a, dia perempuan qoro'at. Dia laki-laki katabat, dia perempuan katabat. Ya. Kemudian kalau misalnya anak, nah, berarti tinggal nambahin domir tuh semua di akhirnya. Jadi qoro'a menjadi qoro'tu, kataba menjadi katabtu, sya'ura menjadi sya'urtu. Ya, itu kalau domir tuh itu menunjukkan arti saya sama dengan anak. Ya. Kemudian anta juga seperti itu, qoro'ta, ya, katabta, sya'urta, zahabta, sholaita. Ini berarti artinya kamu laki-laki semua pelakunya. Contoh misalnya katabta berarti artinya kamu laki-laki sudah membaca. Ya, ada kamu laki-laki sudah menulis, maaf ya. Katabta kamu laki-laki sudah menulis. Nah, itu saja untuk hari ini. Untuk modal apa yang nanti akan Pak Guru tugaskan ya. Silakan kalian apa yang Pak Guru bacakan tadi ditulis di buku LKS kalian supaya kalian bisa belajar dengan baik ya. Jadi setelah ini nanti kalian silakan mengerjakan tugas. Demikian juga mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebih-lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.